4 alasan kenapa seorang calon kandidat ditolak dalam melamar pekerjaan. Apa-apa aja itu? Yuk kita bahas. Yang pertama, alasan seorang calon kandidat ditolak dalam melamar pekerjaan ada namanya underqualified. Underqualified adalah posisi di mana seorang calon kandidat itu tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Penyebabnya ada 3 hal. Yang pertama, tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, si pelamar itu tidak mempunyai pengalaman yang relevan dengan posisi yang di-apply. Yang ketiga, si seorang calon kandidat itu tidak mempunyai skill sama sekali terkait dengan bidang yang relevan. Nah, gimana dong cara mengatasinya? Yang pertama adalah pastikan sebelum kamu melakukan apply, kamu sudah mempunyai pengalaman di bidang tersebut sebelumnya. Yang kedua, kamu bisa mengikuti bootcamp ataupun melatih skill kamu di bagian hal yang ingin kamu apply untuk menjadi salah satu calon kandidat yang pantas untuk apply di perusahaan tersebut ataupun di posisi yang tersebut. Dan yang terakhir adalah perbanyaklah relasi. Cobalah kamu untuk sekarang mencoba memperbanyak relasi dan berkenalan dengan beberapa teman-teman ataupun HR melalui beberapa sosial media. Salah satunya adalah LinkedIn. Gunakan LinkedIn untuk memperbanyak relasi kamu untuk bisa kamu apply di perusahaan ataupun di posisi yang kamu inginkan. Alasan selanjutnya kenapa seorang calon kandidat ditolak dalam melamar pekerjaan adalah karena overqualified. Overqualified adalah kondisi di mana seorang calon kandidat itu melebihi ekspektasi dari rekrutmen yang sudah dilaksanakan atau yang ingin diminta. Nah, di mana penyebab gagalnya seorang kandidat itu disebabkan karena 3 hal. Yang pertama, si seorang HRD itu takut kalau si calon kandidat itu cepat merasa bosan di suatu perusahaan yang baru. Kemudian yang kedua, si HRD ini takut kalau si calon kandidat itu menawarkan ekspektasi gaji yang lebih tinggi daripada gaji yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan yang ketiga, si HRD ini takut jika si calon kandidat yang overqualified ini tidak bisa mengikuti ritme dari perusahaan. Nah, terus caranya gimana? Caranya kalian bisa lakukan beberapa hal. Yang pertama, kamu bisa yakinkan kepada seorang HRD bahwa kamu adalah seorang calon kandidat yang sangat excited untuk bisa bekerja di suatu perusahaan tersebut dan mampu beradaptasi dengan lingkungan perusahaan. Kemudian, yang kedua, pastikan kalau kamu sudah mempunyai pengalaman yang cukup tinggi daripada pengalaman yang sebelumnya dan juga memastikan bahwa ekspektasi gaji kamu tidak melebihi dari apa yang mereka tawarkan. Nah, itu dia alasan kedua kenapa seorang calon kandidat ditolak dalam melamar pekerjaan. Nah, sedangkan alasan ketiga kenapa seorang calon kandidat ditolak dalam melamar pekerjaan itu adalah qualified namun tidak fit in. Nah, qualified namun tidak fit in di sini maksudnya adalah si seorang calon kandidat ini sudah qualified banget nih untuk mengisi posisi tersebut. Namun, kepribadiannya tidak sesuai nih dengan budaya dari perusahaan tersebut. Nah, itu dapat menyebabkan si calon kandidat tersebut tidak lolos dalam suatu rekrutmen karena perbedaan antar budaya yang dibawa antara perusahaan dan juga si calon kandidat. Makanya penting banget untuk seorang karyawan atau seorang calon kandidat untuk bisa menyesuaikan kepribadiannya dengan perusahaan yang ingin di-apply. Nah, terakhir, alasan seorang kandidat itu ditolak dalam melakukan ataupun melamar pekerjaan karena dia tidak meriset ataupun melakukan analisis terhadap suatu perusahaan yang dia ingin apply. Banyak di antara fresh graduate yang dia hanya ingin melamar pekerjaan saja, ingin bekerja, namun tidak melakukan riset terlebih dahulu terkait dengan perusahaan-perusahaan yang ingin dia apply. Alhasil apa? Pada saat interview, si calon kandidat kurang mengetahui seluk-beluk ataupun latar belakang dari perusahaannya serta produk-produk apa aja sih yang perusahaannya pegang. Nah, itu bisa mengurangi poin dari HRD dan menyebabkan kamu gagal dalam tahap interview dan tidak bisa melanjutkan tahap ke selanjutnya dan ya kamu bakalan gagal untuk mengikuti tahap proses rekrutmen daftar pelamar kerja. Nah, itu dia 4 alasan kenapa seorang calon kandidat ditolak dalam melakukan ataupun melamar pekerjaan. So, kalau udah tahu apa-apa aja nih yang menyebabkan kamu ditolak dalam melamar pekerjaan, yuk dipelajari dulu dan silahkan melakukan improvisasi di kemudian hari. So, thank you so much and see you next video. Bye!